Hai, balik lagi bersama aku Mufid dari Panel Digital Marketing. Di video kali ini, kita akan membahas perbedaan paid, earned, owned media. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai, balik lagi bersama. Pertama-tama, mari kita bahas lebih dahulu paid media. Pengertian dari paid media adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek melalui pembelian iklan atau publisitas untuk membangun merek, meningkatkan brand awareness, memproduksi produk atau jasa, dan mengarahkan target audiens ke situs web perusahaan atau toko. Keberhasilan kampanye paid media bergantung pada faktor-faktor seperti target audiens, kreativitas iklan, dan budget. Paid media juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas kampanye melalui analitik dan mempertimbangkan real-time perubahan strategi untuk memaksimalkan hasil. Setelah kalian tahu pengertian dari paid media, sekarang kita bahas bentuk-bentuk paid media. Yang pertama yaitu iklan online. Iklan online adalah bentuk paid media yang melibatkan pemasangan iklan melalui internet, seperti mesin pencari, media sosial, dan situs web tertentu. Iklan online memungkinkan perusahaan untuk menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan demografi, lokasi, minat, dan perilaku online. Iklan online memungkinkan perusahaan untuk menargetkan audiens secara spesifik dan iklan mereka dilihat oleh orang-orang yang paling memiliki kemungkinan tertarik dengan produk atau jasa mereka. Iklan online dapat diubah dan dioptimalkan secara real-time untuk memastikan efektivitas maksimal yang memungkinkan perusahaan untuk melacak dan mengukur efektivitas kampanye mereka dengan detail melalui analitik dan laporan. Yang kedua yaitu melalui iklan tradisional. Iklan tradisional adalah bentuk paid media yang menggunakan media tradisional seperti TV, radio, surat kabar, pamflet, billboard, dan poster untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Iklan tradisional memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan tidak terbatas pada demografi tertentu atau minat yang dapat membantu meningkatkan brand awareness dan membangun merek secara keseluruhan. Keberhasilan kampanye iklan tradisional bergantung pada faktor-faktor seperti target audiens, kreativitas, iklan, dan anggaran. Namun iklan tradisional kadang-kadang dianggap tidak efektif dan kurang menargetkan dibandingkan dengan iklan online karena tidak memiliki analitik dan fleksibilitas yang sama. Yang terakhir yaitu influencer marketing. Influencer marketing adalah bentuk paid media di mana perusahaan atau merek bekerja sama dengan selebriti atau individu dengan jumlah pengikut besar dan kredibilitas di media sosial atau platform lain untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Influencer marketing memungkinkan perusahaan untuk menargetkan audiens yang sudah terbiasa dan tertarik dengan minat dan gaya hidup yang sesuai dengan merek sehingga influencer memiliki kredibilitas dan pengaruh yang tinggi terhadap pengikut mereka dan dapat membantu membangun kepercayaan dan merek. Influencer marketing dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan blog. Perusahaan dapat bekerja sama dengan influencer untuk menciptakan konten sponsor atau mempromosikan produk mereka melalui ulasan dan endorsement. Keberhasilan kampanye influencer marketing bergantung pada faktor-faktor seperti pemilihan influencer yang tepat, kreativitas konten, dan relevansi produk dengan audiens influencer. Selanjutnya mari kita bahas earned media. Earned media adalah publicity atau publisitas yang diperoleh tanpa biaya melalui media tradisional seperti surat kabar, televisi, atau media online seperti blog, forum, dan media sosial. Earned media dicapai melalui tindakan dan konten yang menarik dan memiliki nilai tambah bagi audiens yang membuat mereka berbicara dan berbagi konten tersebut dengan orang lain. Earned media memiliki berbagai manfaat seperti membangun kepercayaan dan kredibilitas merek, membantu mempromosikan produk dan jasa secara efektif, membantu meningkatkan visibilitas merek melalui pengaruh dan rekomendasi mulut ke mulut,
Namun, earned media tidak selalu dalam kendali perusahaan dan bisa berdampak negatif jika publisitas tersebut merupakan berita buruk dan tuduhan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa tindakan dan konten mereka memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi audiens untuk memastikan bahwa mereka memperoleh earned media positif. Bentuk-bentuk earned media yang pertama yaitu online news outlet adalah salah satu sistem berita atau portal berita online yang mempublikasikan berita artikel atau ulasan tentang produk, layanan, atau perusahaan. Ini termasuk situs berita nasional atau lokal, blog, dan situs media sosial yang memiliki sektor berita. Online news outlet bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi audiens dan membantu meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek. Merek yang berhasil memperoleh publisitas positif dari online news outlet bisa memperoleh manfaat dari lalu lintas dan meningkatkan traffic situs, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas merek. Namun, publisitas negatif dari online news outlet bisa memiliki dampak negatif pada merek dan harus diantisipasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa tindakan dan konten mereka memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi audiens untuk memastikan bahwa mereka memperoleh publisitas positif dari online news outlet. Yang kedua yaitu user generated dan content atau UGC adalah konten yang dibuat dan diposting oleh pengguna media sosial, blog atau situs web tanpa campur tangan atau dukungan dari perusahaan. UGC dapat berupa ulasan, opini, tanggapan, foto, video, atau komentar yang berkaitan dengan produk atau layanan perusahaan. Pengguna yang membuat UGC biasanya memiliki minat dan pengalaman pribadi dengan produk atau layanan dan dapat memengaruhi pemikiran dan tindakan online terkait merek tersebut. UGC yang positif dapat membangun dan membantu meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek, serta memperkuat loyalitas dan hubungan dengan audiens. Namun UGC nasional juga bisa memiliki dampak negatif pada merek dan harus diantisipasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengendalikan. Selanjutnya yaitu kita bahas owned media. Owned media adalah media yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau merek. Ini meliputi situs web perusahaan, akun media sosial, blog, dan publikasi lainnya. Owned media dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti membangun merek, mempromosikan produk atau jasa, dan menjangkau audiens yang sudah terbiasa dengan merek. Keberhasilan owned media bergantung pada faktor-faktor seperti kualitas konten, kreativitas, dan relevansi dengan audiens. Owned media dapat digabungkan dengan bentuk paid media lainnya, seperti iklan online, atau influencer marketing untuk memperkuat efektivitas kampanye pemasaran. Situs web perusahaan adalah situs web yang dibangun dan dimiliki oleh perusahaan atau merek. Situs web ini menyediakan informasi tentang produk atau jasa perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, serta kontak dan lokasi perusahaan. Owned media terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama yaitu situs web perusahaan. Situs web perusahaan adalah salah satu elemen penting dari owned media karena memberikan platform bagi perusahaan untuk mempresentasikan diri dan mereka. Ini membantu membangun merek dan kredibilitas perusahaan dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi audiens. Yang kedua yaitu akun media sosial. Akun media sosial adalah profil atau halaman perusahaan pada platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Akun media sosial ini memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan audiens mereka melalui konten yang penting atau yang diposting. Akun media sosial merupakan bagian dari owned media karena dikelola dan dimiliki oleh perusahaan. Ini membantu perusahaan mempromosikan merek dan produk mereka, membangun hubungan dengan audiens, dan meningkatkan visibilitas merek. Yang terakhir yaitu blog. Blog adalah situs web yang menampilkan tulisan atau artikel yang ditulis oleh pemilik blog atau orang yang ditunjuk. Blog biasanya dapat membuat berbagai topik, termasuk informasi tentang produk atau jasa, tips dan trik,
pandangan pribadi, dan lain-lain. Blog termasuk dalam kategori owned media karena dibangun dan dikelola oleh perusahaan atau merek. Ini membantu perusahaan mempromosikan merek atau produk mereka dengan mempublikasikan konten yang bermanfaat dan menarik bagi audiens. Blog juga dapat membantu perusahaan membangun kredibilitas dan autoritas sebagai sumber informasi yang terpercaya dan membantu perusahaan menjangkau audiens baru melalui optimasi mesin pencarian atau SEO. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.